Garuda menjala bangku. Media Italia La Gazzetta dello Sport meremehkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media yang berbasis di kota Milan itu mengatakan timnas Indonesia hanyalah tim pelengkap grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Bahrain dan juga China. Dalam pandangan mereka, dua tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Ya, berita ini dimunculkan karena La Gazzetta dello Sport menyoroti pelatih asal Italia Roberto Mancini yang membesut timnas Arab Saudi. Situasinya agak buruk bagi Roberto Mancini. Arab Saudi tergabung di grup tersulit. Tulis La Gazzetta dello Sport dikutip dari situs resminya Selasa 2 Juli 2024. Arab Saudi bakal dihantam oleh Jepang dan Australia yang paling berbahaya di pot 2. China, Bahrain, dan Indonesia melengkapi grup C. Tambah tulisan tersebut. Kiper berpaspor Indonesia Martin Paes masuk skuad MLS All-Star 2024. Hal ini jadi sorotan netizen hingga Martin Paes banjir pujian dari netizen tanah air. Ya, Martin Paes terpilih dalam daftar 30 pemain tim MLS All-Star 2024 yang akan menjalani laga perang bintang kontra All-Star Liga Meksiko. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Lower.com Field, Columbus, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 24 Juli 2024. Martin Paes terpilih berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan oleh para penggemar. Hebatnya kiper yang membela tim FC Dallas itu masuk 3 besar peraih suara terbanyak dalam pemilihan pemain MLS All-Star 2024. Dalam tim gabungan bintang Liga Amerika Serikat itu, Martin Paes juga akan berada dalam satu skuad dengan sang superstar Lionel Messi. Kendati terpilih lewat voting penggemar, Martin Paes memang tampil gemilang sepanjang MLS 2024. Dari 20 pertandingan dia membukukan 87 penyelamatan, yang merupakan angka terbanyak di musim ini dibandingkan dengan kiper-kiper lainnya. Terpilihnya Martin Paes ke skuad MLS All-Star 2024 pun membuat netizen Indonesia heboh. Mereka ramai-ramai memberikan reaksi positif di media sosial X. Mas Paes memang kelas, tweet akun @111_Gruner. Selamat Martin, saatnya bersinar, menyala abangku, ucap akun @Hosori. Kiper FC Dallas Martin Paes mengirim pesan khusus untuk para fans Indonesia usai masuk ke dalam Major League Soccer All-Star 2024. Terima kasih, tujuan kita telah tercapai terkait MLS All-Star. Dan tentu untuk fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan Indonesia dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas, kata Martin Paes di akun Twitter FC Dallas. Martin Paes jadi satu-satunya pemain FC Dallas yang masuk ke dalam MLS All-Star 2024. Dia akan satu tim dengan berbagai bintang sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi yang kini berseragam Inter Miami. Selain Messi, ada nama-nama besar lain seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Christian Benteke, Federico Bernardeschi, dan juga Hugo Lloris. Melihat dirinya akan bersanding dengan ikon sepak bola, Martin Paes tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya, dan hadir dengan wajah full senyum setiap waktu, ujar Martin Paes. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye bicara tentang filosofi sepak bola di skuad Garuda. Sintayong menjadi sosok yang membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Sebelum dia datang, permainan skuad Garuda lebih banyak menggunakan sistem serangan balik dan juga long ball. Butuh 4 tahun untuk menanamkan gaya bermain baru dan skema yang lebih apik. Dan saat ini gaya bermain modern jadi ciri khas timnas Indonesia dengan mengandalkan skema 3 back. Tom Haye menjelaskan, Sintayong sukses membawa sepak bola modern ke timnas Indonesia. Perubahan filosofi jadi langkah tepat membawa sepak bola Indonesia berkembang. Dengan mengandalkan bola pendek maka lebih mudah dalam membangun serangan. Mungkin bermula dari filosofi. Jika pikiran kita dibentuk dari bermain operan jauh, kita tidak akan bisa membangun serangan. Jadi ini dasarnya, kata Tom Haye, sumber kanal YouTube Indosat Orido Hajizan. Ya, perubahan gaya bermain Sintayong lebih mudah diterima pemain saat ini dan membuat mereka lebih mudah untuk beradaptasi. Selain itu, pemain skuad Garuda semakin membaik dan juga siap menghadapi lawan yang lebih kuat. Apakah Sintayong berpotensi memanggil 4 pemain keturunan timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni yang akan dimulai pada September 2024?
Ya, sebab pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri sudah merekomendasikan 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U19 yang tampil di Thailand Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, center back 1, dan kalau enggak salah, back kiri 1. Saya sudah bicarakan itu dengan PSSI, kata Indra Safri di Jakarta Senin 1 Juli 2024. Sementara itu, meskipun tidak disebutkan siapa pemain yang akan dinaturalisasi, sudah dapat diduga siapa-siapa saja pemain yang bakal dinaturalisasi berdasarkan posisi bermain. Mereka ialah Dion Mark yang merupakan bek tengah, Tim Gaypens fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke penyerang tengah. Pemain-pemain yang tampil menarik perhatian Indra Safri di gelaran tersebut bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 atau jenjang yang lebih tinggi. Singkatnya, ditambah dengan Chance Raven yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 27 Juni 2024 itu, berarti ada 4 keturunan tambahan yang berpotensi dimaksimalkan oleh Sintayong untuk Timnas Indonesia Senior. Gelandang Timnas Indonesia Iver Yanner mengakui awalnya cukup sulit menjalankan taktik Sintayong. Iver Yanner jadi pemain yang cukup lengkap mendapatkan ilmu dari Sintayong. Dia sempat ditempa keras saat berada di Timnas U20 Indonesia yang menjalani pemusatan latihan yang panjang. Selanjutnya, Sintayong memberikan kesempatan untuk Iver Yanner berada di Timnas Senior. Sementara itu, Iver Yanner menjelaskan awalnya cukup sulit untuk menjalankan skema Sintayong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut biasa menggunakan 3 bek, dan posisi Iver Yanner jadi harus menyesuaikan sesuai dengan keinginan pelatih. Dengan Indonesia susunannya sering 5-2-3 atau 5-3-2, saya tidak pernah bermain dengan formasi itu, kata Iver Yanner, sumber laman Indosat Oridu Hachisen. Pemain FC Utrecht U21 tersebut melanjutkan, di Belanda mereka biasa menggunakan taktik 4 bek. Bahkan, mereka jarang bermain dengan 2 gelandang di tengah, dan kondisi ini membuat dia memiliki banyak ruang yang hadir diawasi dan hal ini tidak mudah. Butuh kesiapan fisik yang baik untuk menjalankan skema tersebut. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI tersebut menyebut bahwa pihaknya telah mengurus persiapan sedemikian rupa. Jadi, Timnas Senior tanggal 5 melawan Arab Saudi di laga away. Tanggal 10 kita main di kandang melawan Australia. Kami sudah persiapkan sebelumnya, ujar Sumarji saat ditemui usai laga Timnas U16 Indonesia versus Australia di ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Surakarta Senin 1 Juli 2024. Namun, Sumarji mengisyaratkan bahwa tidak ada laga uji coba buat Timnas Indonesia sebelum mengawali putaran ketiga, dan jadwal yang tersedia jadi alasan ketiadaan uji coba untuk Timnas Indonesia. Waktunya yang tidak memungkinkan, ujar Sumarji. Hal ini tentu bukannya tanpa alasan. Bulan September 2024 jadi agenda padat bagi klub-klub. Pasalnya Liga 1 2024-25 bakal dibuka pada tanggal 9 Agustus 2024. Dan jika melihat kalender kompetisi dari PSSI, Timnas Indonesia hanya memiliki waktu sepekan untuk persiapan sebelum berjumpa dengan Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia juga tidak tampil di Jakarta saat menjamu Australia. Hal ini karena adanya kunjungan kenegaraan dari Paus Franciscus. Selain itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno tengah menjalani perawatan rumput. Nova Arianto mengingatkan kepada pemain Timnas U16 Indonesia untuk bisa mengontrol emosi ketika melawan Vietnam. Sebagai informasi, duel antara Timnas U16 Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana di Stadion Manahan Surakarta pada Rabu 3 Juli 2024. Ini merupakan laga perebutan peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Ya, sebelum laga, Nova Arianto mengingatkan agar pemain bisa lebih mengontrol emosi. Pasalnya, hal tersebut kerap menjadi kendala Mirza dan kawan-kawan pada laga-laga sebelumnya. Pemain di awal-awal menit sangat agresif sehingga membuat pelanggaran yang tidak perlu terjadi. Jadi beberapa pertandingan kita kena penalti dan kartu merah. Sama itu terjadi masalah individual error saat pemain ingin menggebu-gebu tapi tidak mengontrol emosi, sehingga terjadi pelanggaran yang tidak penting terutama masalah ritme pertandingan sehingga pemain terburu-buru, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto juga meminta agar para pemain tampil lebih fokus. Semua bertujuan untuk meraih hasil yang lebih baik. Selain itu, ini juga merupakan laga terakhir Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak menggubris serius selebrasi berlebihan pemain Timnas Australia U16 pada ajang Piala AFF U16 2024.
Indonesia gagal ke final Piala AFF U16 2024 usai kalah 3-5 dari Australia. Dalam pertandingan tersebut, pemain-pemain Australia merayakan gol-gol ke gawang Indonesia dengan begitu gembira. Terlihat skuad berjuluk Choice itu juga tampak iseng memprovokasi supporter dengan beragam tingkah. Sementara itu, wasit Koichi Takasaki juga sempat mengingatkan agar para pemain tidak mendekati area tribun penonton. Kapten Jaden Nikovsky pun mendapatkan arahan dari wasit untuk menjaga rekan-rekannya. Di samping itu, menanggapi pemain-pemain Australia yang bergaya heboh dalam merayakan gol, Nova Arianto menanggapinya dengan santai. Itu hal yang normal, di mana kalau kita cetak gol secara selebrasi juga akan sama ya. Sekali lagi, itu harus menjadi pelajaran buat pemain. Bagaimana pemain bisa merasakan seandainya kita kemasukan atau bisa cetak gol. Itu menjadi pelajaran bagi pemain bagaimana kalau kita kemasukan situasinya akan seperti itu, tutur Nova Arianto. Sementara itu, Erick Thohir menilai bahwa perilaku para pemain Australia yang begitu girang tidak terlepas dari hasil buruk senior-seniornya di Piala Asia U23 2024. Kenapa mereka selebrasi berlebihan? Karena U23 mereka kalah sama kita, tutur Erick Thohir dilansir dari Antara. Tadi saya bilang pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis nanti. Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, kita siapin, enggak perlu takut, terang Erick Thohir. Jadwal Timnas Indonesia U16 versus Timnas Vietnam U16 di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 sudah dirilis. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Rabu 3 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 dan juga Timnas Vietnam U16 mengalami nasib yang sama saat jumpa lawan-lawan mereka di semifinal Piala AFF U16 atau ASEAN Cup U16 2024. Nasib sial yang dimaksud di sini adalah unggul lebih dahulu namun berujung kekalahan. Vietnam U16 unggul 1-0 lebih dahulu via aksi Dau Hongpong di menit ke-52. Namun Thailand U16 membalikan kedudukan lewat gol-gol yang dicetak oleh Puripan Potong pada menit ke-61 dan juga Chai It Ngonma pada menit ke-90+3. Timnas Indonesia U16 lebih tragis lagi. Sempat unggul 1-0 lewat sundulan Zaha Bigoli pada menit ketiga, skuad Garuda Asia tumbang 3-5. Menarik menanti respon yang bakal ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia U16 saat melawan Vietnam U16. Laga melawan Vietnam U16 merupakan ulangan final Piala AFF U16 2022. Saat itu, dalam laga yang digelar di Stadion Manguwo Harjo Sleman, Timnas Indonesia U16 racikan Bima Sakti menang 1-0 atas Timnas Vietnam U16, yakni via gol dari Kaviator Rizky. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.